Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Ideologi komunis mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1914 yang dibawa oleh Henk Sniffliet. Pria kelahiran Rotterdam, Belanda adalah seorang komunis Belanda yang aktif. Pada tahun 1911 dia menjadi ketua Serikat Buruh di Belanda. Sniffliet adalah seorang pemimpin yang radikal dengan ideologi komunisnya. Ketika terjadi pemogokan pelaut internasional pada tahun 1911, beberapa serikat buruh yang radikal ikut serta. Tetapi mayoritas serikat buruh tidak sependapat dengannya. Dia memutuskan untuk meninggalkan Belanda dan berlayar ke Hindia Belanda pada bulan Februari tahun 1913. Dia bekerja sebagai staf editor Surabaya Handelsblad, lalu pindah ke Semarang pada bulan Mei tahun 1913 untuk menggantikan DMG Kos sebagai sekretaris Semarang Handelsvereniging. Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa, 1927, tahun 1997. Pada tanggal 9 Mei tahun 1914, Sniffliet bersama J.A. Brandstaeder, H.W. Dekker, dan Piet bersama mengadakan perkumpulan di Maringebo, Surabaya. Sniffliet dan kawan-kawan mendirikan Perkumpulan Sosialis Demokrat Hindia Belanda dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau disingkat dengan ISDV. ISDV merupakan sebuah organisasi yang radikal. Sniffliet dan kawan-kawan melakukan propaganda untuk menyebarkan ideologi Marxisme atau komunis dengan menerbitkan surat kabar pertamanya pada tanggal 10 Oktober tahun 1915. ISDV inilah yang menjadi awal mula ideologi komunis di Indonesia. Awalnya ISDV hanyalah klub debat kaum sosialis Belanda yang kecil. Karena pada awal pendirian, organisasi ini hanya berjumlah 85 orang saja. Sniffliet yang berusaha mengembangkan ideologi komunisnya mencari cara agar dapat mempengaruhi Bumiputra dengan cara memprotes hukuman terhadap Mas Marco Kartodikromo dan peraturan pers Hindia Belanda. Awal pertemuan antara Sniffliet dan Semaun terjadi pada tahun 1915. Semaun adalah seorang pemuda belasan tahun yang namanya cukup terkenal di Semarang. Pertemuan pertama mereka di Surabaya ketika melakukan pembelaan terhadap Mas Marco Kartodikromo. Dari pertemuan mereka, Semaun belajar banyak dari Sniffliet, di mana dia bukan hanya belajar membaca, tetapi juga belajar menulis dan berbicara dalam bahasa Belanda. Sniffliet yang memiliki kesempatan untuk menanamkan ideologi komunis juga tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, di mana seorang yang besar namanya tentu memiliki pengaruh yang cukup besar pula. Maka dari itu, Sniffliet mengajarkan ideologi komunis kepada Semaun. Karena perkembangan ISDV tidak terlalu banyak, maka ISDV menjalin hubungan dengan Insulinde. Insulinde merupakan organisasi kelas menengah yang berisi kaum sosialis. Hubungan ini tidak berlangsung lama karena perbedaan pemikiran. ISDV berpendapat bahwa perjuangan melawan penjajah Belanda harus didukung kaum sosialis karena sama-sama berjuang melawan sistem kapitalis. Pimpinan Insulinde yang merupakan organisasi kaum sosialis tentu menolak pemikiran tersebut. Pada tahun 1916, di dalam organisasi ISDV mengalami perpecahan. Aliran reformis meninggalkan ISDV dan mendirikan Partai Sosial Demokrat Indonesia atau ISDP. Setelah kedua organisasi tersebut tidak lagi bersekutu, Sniffliet berhasil masuk ke dalam organisasi Sarekat Islam. Tak lama berselang, Sniffliet menjadi orang yang berpengaruh di dalam Sarekat Islam. Pada tahun 1916, Sniffliet mengangkat Semaun dan Darsono menjadi pemimpin ISDV. Semaun yang merangkap jabatan di ISDV dan Sarekat Islam berhasil mengembangkan keanggotaan Sarekat Islam Semarang yang bermula 1.700-an orang menjadi sekitar 20.000. Keberadaan Sniffliet di dalam Sarekat Islam tidak semua orang dapat menerimanya. Salah satunya adalah Abdul Muiz. Abdul Muiz adalah orang yang gigih menentang komunisme. Bahkan dalam tulisannya yang dimuat di dalam surat kabar neraca tahun 1917, ia menulis bahwa Sniffliet berbahaya bagi kami dan tanah air. Abdul Muiz juga meminta bantuan kepada pemerintah Batavia untuk menyingkirkan Sniffliet.
Ketika terjadi revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917, ISDV telah sepenuhnya mulai pada ideologi komunis. Hal ini disebabkan oleh kemenangan Bolshevik dalam mendirikan negara komunis. Pada tahun tersebut, ISDV memprovokatori Angkatan Laut Belanda yang berjumlah sekitar 3.000 serdadu untuk ikut dalam demonstrasi menerapkan negara komunis. Bentrokan pun tak dapat dihindari, namun pemerintah Belanda dapat meredamnya dengan menjanjikan perubahan yang luas. Setelah bentrokan tersebut reda, pemerintah mengambil tindakan terhadap organisasi ISDV. Pemerintah Belanda berhasil menangkap Smaon dan Darsono, sedangkan Snifliet diusir dari Hindia Belanda pada bulan Desember tahun 1918. ISDV seakan tak berdaya setelah kejadian tersebut. Snifliet memang telah pergi dari Hindia Belanda, namun ideologi komunis telah melekat di dalam ingatan Smaon dan juga Darsono. Setelah keterpurukan ISDV, pada tanggal 23 Mei tahun 1920, Smaon dan Darsono mengganti nama organisasi tersebut menjadi Partai Komunis di Hindia atau disingkat dengan PKH. Dalam hal ini, Smaon masih merangkap jabatan sebagai Ketua Sarekat Islam Semarang. Abdul Muiz yang berusaha membersihkan ideologi komunis mengadakan Kongres Sarekat Islam menjelang akhir tahun 1920. Dalam kongres tersebut, yang dibahas adalah kedisiplinan partai, agar anggotanya tidak merangkap jabatan di organisasi politik lain. Hal ini tentu saja membuat anggota yang tergabung dalam organisasi PKH menolak gagasan tersebut. Hingga pada pertengahan Februari tahun 1923, Sarekat Islam berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI, serta melakukan pemecatan kepada Smaon dan kawan-kawan yang tidak sepakat dengan gagasan pendisiplinan tersebut. Akibat diberlakukannya disiplin partai, jumlah anggota Sarekat Islam merosot drastis. Orang-orang yang dipecat dari Partai Sarekat Islam lalu membentuk organisasi yang bernama Sarekat Rakyat. M. Nasruddin Ansori CH, Bangsa Gagal, Mencari Identitas Kebangsaan, halaman 108, tahun 2008. Hubungan Sarekat Rakyat dan PKH semakin erat karena memiliki ideologi yang sama. Maka pada tahun 1924 secara resmi, PKH diganti namanya menjadi Partai Komunis Indonesia atau disingkat dengan PKI. Kepemimpinan PKI kala itu telah beralih dari Alimin Musso kepada Ali Arham dan Sarjono. Hal ini dikarenakan pemimpin yang lebih senior tidak bersedia memimpin PKI. Pada tahun 1924, pemerintah Hindia Belanda memperketat pengawasan dan mempersempit aktivitas para tokoh-tokoh partai. Pada akhir Desember tahun 1924, PKI membuat keputusan untuk melakukan pemberontakan dengan cara melakukan pemogokan. Namun rencana PKI dapat dikalahkan dengan mudah. Hal ini yang membuat PKI harus bergerak di bawah tanah karena semakin ketatnya pemerintah Belanda mengawasi partai-partai di Indonesia. Pada tahun 1925, Darsono diusir dari Indonesia, Ali Arham diasingkan ke Digul, sedangkan Musso, Alimin dan Tan Malaka harus menyingkir ke luar negeri. Para pemimpin PKI yang masih bebas mulai mengadakan rapat membahas tentang keadaan PKI yang mulai terancam. Dalam rapat inilah menjadi awal pemberontakan PKI untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Pemberontakan ini akan dimulai pada tanggal 18 Juni tahun 1926. Awal pemberontakan PKI pada tahun 1926 memang tidak tercium oleh pemerintah Belanda. Namun pemerintah Belanda pada bulan Januari mencoba menangkap Musso, Budi Sucitro dan Sugono. Sebelum berhasil ditangkap, tokoh-tokoh PKI tersebut telah melarikan diri ke Singapura dan berkumpul dengan tokoh PKI lain yang telah lebih dahulu meninggalkan Indonesia. Alimin dan tokoh yang baru datang menyampaikan hasil rapat pada bulan Desember tentang pemberontakan yang akan dilakukan kepada pemerintah Belanda. Namun beberapa tokoh PKI, salah satunya adalah Tan Malaka, menolak rencana tersebut. Hal ini dikarenakan PKI belum kuat mengakar pada masyarakat Indonesia. Namun gagasan Tan Malaka tidak disetujui oleh Alimin dan Musso. Pada bulan November, pemberontakan terjadi serentak di beberapa daerah seperti Jakarta, Jatinegara, Tangerang, Banten, Bandung, dan juga Surakarta. Kemudian terjadi kembali pemberontakan di Sumatera Barat pada awal tahun 1927. Namun karena kurangnya koordinasi, maka pemberontakan ini mengalami kegagalan. Semaun yang panik dan frustasi merapat kepada Bung Hatta. Akibat pemberontakan ini, banyak warga yang terbunuh oleh pemerintah Belanda yang telah marah besar atas pemberontakan ini. Bahkan warga yang tidak terlibat pun ikut menjadi sasaran kemarahan pemerintah Belanda. Di tahun 1927 inilah, pemerintah Belanda menyatakan bahwa PKI adalah organisasi terlarang.
Setelah kekalahan serta dilarangnya PKI oleh pemerintah Belanda, PKI hanya bias bergerak di bawah tanah. Hal ini dikarenakan banyaknya pemimpin PKI yang dibuang oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1935, musuh yang diasingkan pemerintah Belanda kembali ke Indonesia. Musuh kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan kebangkitan PKI kembali. Seperti strategi mereka dulu, musuh menggerakkan kader PKI untuk menyusup ke dalam organisasi lain. Hingga pada tahun 1948, pemberontakan PKI kembali terjadi. Hal ini dikarenakan perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan kesepakatan yang sangat merugikan Indonesia karena dipersempitnya wilayah Indonesia. Karena dampak dari perjanjian itu, maka diturunkannya Amir Syarifuddin dari jabatannya di kabinet dan digantikan kabinet Hatta. Amir Syarifuddin yang merupakan aktivis PKI meluapkan kekecewaannya dengan cara membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada tanggal 28 Juni tahun 1948. FDR berencana melakukan kudeta atas pemerintah dengan cara melakukan aksi teror, propaganda anti pemerintah, pemogokan, dan melakukan adu domba antar anggota pejabat militer. FDR dan PKI menginginkan hancurnya NKRI dan menggantinya dengan ideologi komunis. Pemberontakan ini terjadi di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan ini memperparah keadaan bangsa Indonesia dikarenakan anggota militer yang sedang menghadapi agresi militer Belanda. Rakyat Indonesia menjadi benci dengan PKI dikarenakan anggota PKI yang nekat membunuh para alim ulama dan beberapa tokoh penting. Dalam perang melawan PKI, anggota TNI dan Polri berhasil membunuh musuh yang mendalangi pemberontakan ini. Sedangkan Amir Syarifuddin dan beberapa pejabat lainnya dijatuhi hukuman mati, hukuman yang pantas untuk para pengkhianat. Keberadaan PKI tidak berhenti sampai di sini. Setelah vakum dari dunia politik, PKI bangkit dengan wajah baru. Mereka mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menentang keras kolonialisme. Tampil dengan pemimpin baru, yaitu Dipa Nusantara Aidit, memimpin dengan semangat membara hingga mendapat simpati rakyat yang cukup besar, bahkan sampai ratusan ribu. Namun PKI sempat redup karena aksinya melakukan pemogokan. Namun di tahun 1955, PKI berhasil menduduki urutan keempat dalam pemilu. Hal ini dikarenakan partai-partai besar yang sibuk mencari suara di pusat, sedangkan PKI berhasil mengambil suara dari para rakyat di daerah pelosok. PKI terus menunjukkan prestasinya, sehingga mendapat kepercayaan rakyat. Pada tahun 1960, PKI merasa di atas angin karena Presiden Soekarno membuat konsep Nasakom, yaitu nasional, agama, dan komunis, sehingga ideologi komunis dapat terlembagai. PKI semakin merapat ke Soekarno dan menyusup ke dalam pemerintahan. Pada perkembangannya, PKI menginginkan agar para buruh dan tani dipersenjatai. TNI Angkatan Darat merasa curiga dengan keinginan PKI yang takut akan disalahgunakan jika disetujui. Karena ketidakpuasan dengan beberapa kebijakan Soekarno, PKI merencanakan sebuah pengkhianatan. Pada tanggal 30 September tahun 1965 dini hari, PKI di bawah pimpinan DN Aidit dan Syam Kamaruzaman melakukan pembunuhan berencana terhadap 7 jenderal yang kini menjadi pahlawan revolusi Indonesia. Aksi pembantaian di Lubang Buaya menewaskan 6 jenderal TNI Angkatan Darat dan 1 perwira menengah. Seorang jenderal yang menjadi target penculikan yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil selamat dari gerakan tersebut. PKI juga melakukan pembantaian di beberapa daerah, membuat citra PKI menjadi semakin buruk. Abdul Haris Nasution yang berhasil lolos dari pembantaian mulai mengatur siasat dan menggerakkan Soeharto dari balik layar. Soeharto dengan memimpin TNI Angkatan Darat mengambil tindakan tegas dengan menghancurkan organisasi PKI karena dinilai sangat berbahaya bagi Indonesia. Setelah perjuangan panjang dan mendapat kemenangan melawan PKI, Presiden Soeharto melakukan pembersihan PKI sampai ke akar-akarnya pada tahun 1966. Untuk mencegah munculnya kembali ideologi komunis, pemerintah mengeluarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI yang terus berlaku hingga saat ini. Selain mengeluarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, pelaku penyebaran ideologi komunis dapat ditindak dengan dasar Undang-Undang nomor 27 tahun 1966 tentang perubahan pasal 107 KUHP. Itulah sejarah singkat lahir dan berkembangnya Partai Komunis Indonesia sampai kehancurannya. Sejarah tentang pengkhianatan dan pemberontakan PKI sekarang sudah tidak kita temui di bangku sekolah karena sudah dihapuskan. Maka dalam video ini kami sengaja mengingatkan kepada generasi muda
bahwa sejarah ini harus dan wajib diketahui agar kita paham kisah masa lalu kita dan menjadi pelajaran berharga di masa-masa yang akan datang. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.